selamat datang adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Tara di pembelajaran PPKN yang kreatif dan ceria. Semoga pembelajaran ini menjadi lebih menyenangkan dan dapat dimengerti dengan mudah oleh adik-adik. Perhatikan terus video ini dari awal sampai akhir, karena di akhir ada tugas-tugas yang harus adik kerjakan dan instruksinya. Dengarkan terus dan coba pahami. Selamat belajar! Adik, ketemu lagi dengan Kak Tara. Betul sekali, pelajaran kita hari ini PPKN Unit 2 dari Modul 2. Yang akan kita pelajari hari ini adalah pengertian hak dan contoh hak. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kewajiban. Nah, hari ini kita akan lebih membahas tentang hak. Ayo adik-adik, simak terus ya. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan kewajiban. Sebelumnya kita membahas kewajiban, nah sekarang kita akan lebih membahas tentang hak. Contoh hak dalam keluarga. Nah, pada gambar satu ini kita akan membahas tentang mendapatkan kasih sayang dan mendapatkan perlindungan. Sebagai anggota keluarga, kita berhak mendapatkan kasih sayang dari seluruh keluarga. Sedari kecil, kita telah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kita selalu dijaga dan dirawat dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang yang telah diberikan oleh orang tua harus disyukuri dengan cara menghormati dan menghargai mereka. Jika kita juga harus berterima kasih atas segala bentuk kasih sayang yang telah mereka berikan. Untuk gambar yang kedua, kita membahas tentang mendapatkan pendidikan. Di dalam keluarga, kita berhak untuk mendapatkan pendidikan. Orang tua mendidik kita di rumah dan menyekolahkan kita untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Selalu berterima kasih ya kepada orang tua kita. Nah, yang ketiga ada contoh hak, yaitu mendapatkan hak untuk bermain. Dengan bermain, kita belajar bersosialisasi dengan orang lain. Dengan bermain, kita juga akan memperoleh sesuatu yang menyenangkan. Hak untuk bermain merupakan hak kita semua. Tapi jangan lupa ya, pada saat pandemi seperti ini, bermainnya di rumah saja dulu dengan kakak atau adik. Nah, yang terakhir adalah contoh hak mendapatkan kesehatan. Kesehatan sangat penting bagi kita. Saat tubuh kita sehat, kita dapat belajar, bermain, dan mengerjakan semua pekerjaan dengan nyaman. Sebaiknya saat tubuh kita sakit. Sebaliknya, kalau saat tubuh kita sakit, kita tidak dapat melakukan semua kegiatan tersebut dengan baik. Kesehatan adalah hak kita semua. Saat kita berhak mendapatkan pengobatan agar kita bisa kembali sehat. Tapi jangan tunggu sampai sakit ya adik-adik. Makanlah makanan yang sehat dan minuman yang sehat. Sehat terus ya untuk adik-adik semua. Setelah kita membahas hak di keluarga, kita memiliki hak di sekolah. Ada apa aja ya? Hak di sekolah itu, hak di sekolah yang pertama adalah mendapatkan layanan pendidikan. Sekolah adalah tempat bagi kita untuk belajar. Kita berhak mendapatkan layanan pendidikan dan juga berhak menggunakan berbagai fasilitas yang telah disediakan oleh satuan pendidikan untuk menunjang kelancaran belajar anak. Tapi untuk sekarang ini kita belajar di rumah dulu, tapi adik-adik juga harus dapat dan berhak untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran dari kakak tutor ya. Yang kedua, mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkreasi. Di sekolah, setiap anak mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pengetahuan serta mengembangkan diri menjadi lebih baik.
kita juga diberikan kesempatan untuk berkreasi membuat beragam karya. Nah, walaupun kita di rumah saja, tetaplah berkarya ya adik-adik. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan. Di sekolah, kita juga berhak mendapatkan perlindungan secara menyeluruh, sehingga kita merasa tenang, aman, dan nyaman untuk belajar. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada banyak sekali hak-hak kita sebagai warga masyarakat. Yang pertama, ada gambar di atas. Yang pertama ini nih, pojok kiri menunjukkan hak kita untuk mengembangkan bakat dan kemampuan di berbagai bidang, seperti di bidang olahraga, musik, atau bidang-bidang lainnya. Maksudnya di sini di masyarakat adalah tidak ada yang melarang kita untuk mengembangkan bakat-bakat kita yang positif. Begitu juga di sekolah. Yang kedua, kita mendapatkan layanan umum. Apa tuh layanan umum? Nah, pemerintah selama ini telah menyediakan berbagai layanan umum yang dapat dimanfaatkan oleh semua warga masyarakat. Kalau dari layanan kesehatan, ada contohnya rumah sakit umum daerah yaitu RSUD atau puskesmas yang memperoleh layanan pengobatan murah atau bahkan gratis. Lalu hak kita dengan layanan pendidikan. Nah, kalau kita bersekolah di sekolah-sekolah, betul sekali kita mendapatkan layanan di sekolah seperti yang tadi dijelaskan, kita bisa mendapatkan memilih sekolah yang paling tepat untuk kita. Lalu musyawarah atau mendapatkan hak berpendapat. Jadi adik-adik berhak untuk mengeluarkan pendapatnya di masyarakat, tapi tetap dengan menjaga kesopanan ya. Lalu melakukan kegiatan sosial dan keagamaan, itu adalah hak adik-adik untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu satu lagi ada layanan administrasi, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Contohnya, kita boleh bikin KTP, akte kelahiran, surat tanda kendaraan bermotor. Nah, itu adalah hak kita sebagai masyarakat. Ya. Di sini ada cerita. Ya, gambar ini ada seorang anak yang sedang nyapu ya. Kita mulai ceritanya ya. Halo, namaku Dita. Setiap hari aku membantu ibu dengan menyapu. Membantu ibu adalah kewajibanku. Walau menyapu adalah kewajibanku, aku tetap senang dalam melaksanakannya. Karena dengan membantu ibu, pekerjaan ibu menjadi lebih ringan. Aku senang sekali melihat ibuku tersenyum. Nah, setelah aku menjalankan tugasku dan kewajibanku, aku pun mendapatkan hakku untuk bermain bersama adik. Nah, ini adalah salah satu cerita yang menunjukkan kewajiban dan hak dalam keluarga. Kita masuk ke tugas ya. Ceritakanlah pengalamanmu setelah menjalani kewajiban dan hak yang didapat setelah menjalani kewajibanmu, seperti yang tadi Dita ceritakan ya. Lalu kirimkan ceritamu dalam bentuk video ke Classroom ya. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk belajar dan kerjakan tugas-tugasmu ya. Ketemu lagi dengan Katara di pertemuan berikutnya. Bye!